Mohon dicek suaranya, apakah sudah terdengar? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Ustaz, mari kita sama-sama isi dengan tilawah surat Al-Kahfi yang insya Allah akan membawa keberkahan buat kita semua di hari ini. Maka ibu-ibu, surat Al-Kahfi dipersiapkan. Apakah suaranya sudah jelas di IG, di live? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semua alam. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama berkolaborasi di tempat ini. Baiklah, acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama akan saya bacakan susunan acara kita untuk kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah bersama yang sudah kita laksanakan tadi, lalu pengumuman, yang keempat tausiah dan tanya jawab, yang kelima doa penutup, dan yang keenam penutupan. Pembukaan telah kita laksanakan barusan. Selanjutnya adalah pengumuman. Adapun pengumuman tersebut diantaranya yang pertama, Madrasah Ayah Bunda Minha setiap hari Jumat mengadakan program Jumat berbagi. Bagi yang akan melaksanakan atau berbagi bersama kami, maka bisa menghubungi Madrasah Ayah Bunda. Dan juga ada pengumpulan babe make yang akan kita laksanakan secara berkala. Lalu yang kedua, insya Allah ada kajian spesial pada tanggal 13 Mei, yaitu silaturahmi pasca Idul Fitri yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Ahmad Yadiawan. Sekian dulu, mungkin ada tambahan dari Bu Ade. Kita langsung aja mulai pada di acara. Pada Bapak Ustaz Muhammad Yanto dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ini tidak ada gagantelnya. Tuh, kiwe dan nembak ya. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau tadi mah Ustaz yang dihormati, ibu-ibu yang disayangi, saya mah bisa jadi mata. Saya mah orang balikkeun, Bang. Alhamdulillah atas kudrat dan irodah Allah. Ini teh rada gede leutik apanya ya? Cek 1 2 3. Bukan arah kayaknya mah, ada sesuatu. Bukan arahnya. Alhamdulillah atas kudrat dan irodah Allah, jadi ada besar kecilnya. Oh gitu, ada cadangannya. Kalau tidak ada, tidak dimikan juga, ada tarik dah. Aduh. Oh gitu, sok cing cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Ken, tenang, budak mantan son yes, apa teknisi. Coba. Bismillah. Apakah sama gede kecil? Berarti udah isinya malah. Baik, ayo maju dengan gede ya. Tes 1 2 3. Judul kita hari ini tentang meraih cintanya dalam dekapan. Namun kita sepanjang-panjang ini dulu sih.
meraih cintanya dalam dekapan Ramadan. Ini judulnya panjang. Tidak semua orang yang didekap itu merasa nyaman. Ibu, kalau ada orang yang mendekap seseorang tapi bari pesok dikadiekeun kan teu nyaman. Karena dia orang yang tidak dikenali, kamu langsung minta duit. Tapi biasanya dekapan seorang ibu kepada anaknya itu nyaman, saking nyamannya tidur. Eta enakna. Kenapa? Karena dekapan dari seorang ibu terhadap anaknya ada dekapan kasih sayang. Ada juga Bu, kawan ke kawannya di saat seseorang setengah sedih, ya pokoknya nama ker down lah gitu. Ketemu temannya, dia peluk, itu kadang dekapan itu membuat dia lebih tenang. Tapi ada oke tadi Bu, ada dekapan yang membuat tidak tenang. Ketika ketemu, dia memeluk, tapi orang bingung, iya salah. Itu salah sih, orang udah terkenal. Tapi dah Bu, maknya dilepaskan. Baru sadar ketika dia pulang ke rumah Bu, jam tangannya leungit, geulahna leungit, dompetna eueuh. Ternyata naon geuning copet teh Bu nu bieu teh pura-pura kenal. Nah, makanya mendekap itu biasanya kalau dipeluk menunjukkan ketenangan. Nah, di sini dalam dekapan Ramadan memberi tenang, memberikan kebahagiaan, karena di Ramadan kita bisa meraih cinta Allah. Ini pertanyaannya, apakah semua orang bisa mendapatkan cinta Allah di bulan Ramadan atau tidak? Nah, itu masalahnya. Saya pernah sampaikan di beberapa majelis di dia mentacan. Ketika Rasulullah menyampaikan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Nah, pertanyaannya, ari berkah Ramadan teh naon? Di kita kadang gagal paham dengan istilah barokah. Jumat berkah nu kabayang naon? Bagi-bagi makanan kan? Lamun teu bagi-bagi makanan berarti Jumat teh berkah gitu. Lain salah bagi-bagi makananana gitu. Tapi ketika orang memaknai yang maksud Jumat berkah itu adalah membagi-bagi makanan. Padahal barokah artinya subutul khairil ilahi bisai'i, tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Jadi sesuatu itu ada kebaikan yang mendatangkan pahala. Nah, itu disebutnya naon Bu? Barokah. Barokah lain arti al-beseku, besek gitu. Wal jingjingan nu sagala aya. Wal amplop lain eta. Keberkahan contoh Bu, makanan yang ibu makan itu disebut makanan yang barokah. Bila mendorong kita untuk taat kepada Allah, itu disebutnya barokah. Karena di situ ada kebaikan dari Allah yang mendatangkan pahala. Ramadan disebut mubarak, diberkahi. Punten, bukan Indomaret rame, Alfa Padadet, Super Indo Marema gitu. Tukang kolak rame, bukan itu yang dimaksud dengan barokah. Tapi yang dimaksud barokah di sini iftaradallahu alaikum siyamahu, karena Allah mempardukan siam pada bulan ini. Nah, inilah Bu. Jadi yang kalau ditanya apa sih berkah Ramadan? Ya saum eta. Siapa yang akan dapat berkah Ramadan? Orang yang mengerjakan saumnya. Kenapa orang yang mengerjakan saum dapat berkah Ramadan? Karena saum inilah yang Allah sediakan kebaikan, ada Allah sediakan pahala yang menyebabkan dia ada dalam keberkahan dalam hidup. Jadi lamun aya tukang peuyeum payu jam 4 sonten teges muka kopeah di kieu-kieu we. Hade jangnya alhamdulillah berkah Ramadan ayeuna mah bari pelenyu ning undur jam 4 teh Bu. Tah anu kieu meunang berkah Ramadan tidak. Nah, berkah Ramadan hanya diperoleh oleh orang-orang yang taat pada bulan Ramadan. Siapa yang taat bulan Ramadan? Orang yang melaksanakan shaum. Nah, ini sebagai pembuka kita memahami judul ini. Saya lagi mencoba mikihan judul. Nah, bagaimana sekarang meraih cinta Allah di bulan Ramadan supaya Ramadan jadi berkah kepada kita? Cinta Allah itu Bu
kita nggak bisa definisikan, tapi kita bisa gambarkan dan kita rasakan. Saya kasih contoh saja gini. Dulu pernah kita bahas tentang rahmat. Rahmah suka diartikan apa, Bu? Kasih sayang. Cing ada kasih sayang, kanya definisinya naon, Bu? Hese kan? Tapi kita bisa rasakan. Rasulullah pernah bersabda, Ja'alallah rahmata, Allah membagi rahmat itu mi'ata juz'in, 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ah wa tis'in, Allah menahan 99 rahmat itu. Kemudian wa anzala wa arsala, Allah turunkan wa anzala juz'an wahidan, Allah turunkan hanya satu bagian saja fil ardi, ke bumi ini. Jadi Bu, kanyaah anu 100% tuh 99 Allah tahan, 1% Allah turunkan. Famin dari kal juz'i, di antara bagian itu Rasul menggambarkan tatarohamu al-khalaik, makhluk saling berkasih sayang. Itu teh Bu, 1% saja dari yang Allah turunkan. Nah, saya coba ambil contoh begini. Ini kan walaupun sudah jadi orang tua ya, sudah jadi ibu-ibu, tapi hakikatnya kita semua anak yang pernah menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Enak tuh dipikanya aku jadi sepuh. Nggak bisa digambarin kan? Kerasa, tapi nggak bisa didefinisikan bagaimana luar biasa. Makanya ada bahasa, duh si etama beruntung dapat kasih orang tua. Karena ada anak yang dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bahasanya naon Bu? Kurang kasih sayang. Sampai saya pernah cerita dulu di sini, dendam seorang anak gara-gara ditinggalkan oleh ibunya. Di saat sedang butuh kasih sayang seorang ibu, ibunya meninggalkan. Maka ketika sudah hampir 16 tahun ibunya datang lagi, dia udah nggak mau menemui. Kenapa? Mesti orang Sunda mah wes kadong, kagok, terlanjur, wes kagok. Saya udah malas ketemu ibu saya. Asal dijejoet hati, gitu, dicabik-cabik mana. Jadi orang kehilangan kasih sayang dari seorang ibu. Kalau kita nih di sini yang hadir adalah sosok seorang anak yang ngerasain luar biasanya kasih sayang ibu, wah nikmat pisan. Saya ngalamin gitu. Dulu waktu kecil tuh ririt di kurang Sunda. Sampai saya dijual. Kan gitu supaya mun anak tuh geringan wae dijual. Saya dijual gitu. Dijual dikasih uang kayak hamba sahaya gitu. Udah geringan wae dijual supaya sehat. Terus dijual anggar geringan. Itu ada ritual gitu Bu, dijual gitu dulu. Sampai saya ingat bapak tuh ngakot kemana-mana, luar biasa lah. Saya masih mengingat masa-masa itu. Jadi ngerasa nikmat sekali. Nah itu orang tua. Dua, ibu-ibu di sini sebagai seorang anak juga sebagai seorang istri yang luar biasa. Kalau seorang istri dicintai, disayangi oleh suaminya, nikmat tuh Bu. Nikmat pisan dari coekeun maripu. Kuatir gagaring teh awak nama Bu dijojoet hate disoek-soek mana. Awak we kitu kan aya. Karena suamina teh dia ninggalin dia selingkuh tapi sok balik sewaktu-waktu. Da kumaha Bu hate teh enak. Ada juga yang mohon maaf Bu, ketika suaminya meninggal dojolin tuh we. Da keur baheula mah keur aya suamina begung teh celong panon teh, tapi entong luak dia kana panghubung dari dia kali punten. Mau ke carogena jolin tuh. Nah, rudet Pak Ustad aya caroge abdi mah. Meni beak awak teh kacarekan unggal poe Bu. Coba resiko teh Bu, resiko sapoe ukul 1000. Tiga laguna Nana Mardiana bareto. Mal apaleun nulin orang Bandung mah. Ya kacida piraku resiko sapoe ukur 1000. Hiji nu apal orang Bandung nu pasti kolot.
seangkatan dan apa lagu eta. Nah, jadi ada orang ketika suaminya meninggal tuh Bu, jolin tuh bagja. Kenapa? Suami jadi beban bagi diri. Tapi kan ada Bu, istri yang luar biasa dicintai oleh suaminya, begitupun sebaliknya. Nah, saya beri contoh misalkan, dulu pernah saya sampaikan di sini. Ketika ibu menghormati, memuliakan suami karena Bu sosoknya masih gagah, otot kawat balung besi, wajah asbes, urat kabel kuat, dompetna hese ditilepkeun, upinu-pinuhna. Ibu teh hormat, bahagia, tenang. Kenapa? Ada dia di samping ibu. Tapi satu saat Bu, Allah cabut semuanya. Kesehatannya Allah cabut, hartanya Allah cabut. Sampai suami menjadi bahasa saya, ieu teh asa eueuh manfaatna hirup oge. Kenapa Bu? Geus teu nguntungkeun. Cek urang Sunda mah naon pulunganeunana? Fisik sudah nggak bisa melindungi, pesak sudah tidak bisa menjamin. Tapi ada seorang ibu atau seorang istri yang masih dia setia mendampingi suaminya. Ada kan Bu seorang istri yang jadi tukang tambal ban sekaligus jadi tukang becak, tambal ban dan becak. Dia nggak kelihatan sebagai seorang perempuan. Gara-gara apa? Ternyata suaminya sudah tidak bisa kerja karena sakit. Pulang bekerja, dia masuk ke kamarnya, dielap suaminya tuh. Lalu disuapi, ada bahasanya pakai bahasa Jawa. Bapak tos tuang teh acan mau disundakeun mah gitu. Bahasa Jawa udah. Itu nu warisan orang Jawa di dieu ari abdi mah da nyage Jawa tapi da lahirna Sunda asli. Bu, dia dielap, disuapi. Padahal kalau kita coba pakai ukur nafsu Bu, naon pulunganeunana boga salaki siga kitu. Apa yang kita bisa dapat dari suami yang semacam itu? Kebalikannya juga ada Bu. Terus jadi apa? Dia tua sebelum waktunya si istrinya itu. Habis badan. Sudah nggak bisa melayani lahir batin. Tapi si suami masih menyayanginya, menjaga. Nah, apa yang jadi penyebab kok ada yang semacam itu? Quran menegaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lalu ujungnya wa ja'ala bainakum mawaddatau wa rahmah. Nah, ini ada rahmah. Jadi yang menjadikan seorang suami masih setia dikala istrinya sudah tidak memberi apa-apa kepadanya. Sesuatu yang bisa menjadikan seorang istri masih setia pada suaminya karena Allah memasukkan ke dalam hati seorang suami atau istri itu rahmah, kasih sayang dari Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, rahmah di ayat ini artinya as-safaqah, karunya deudeuh nyaah. Gitu. Nah, padahal lamun dipelong teh sudah mati sebelah suami, kasep geus henteu, gagah apalagi, nguntungkeun ge dikukut henteu. Kalau mau meninggalkan ge Bu bisa sebetulnya, tapi dia memilih setia. Kenapa kok dia mau setia? Allah memasukkan ke dalam hatinya rahmah. Tapi kalau rahmahnya sudah nggak ada Bu, jajakan yang kalau meninggalkan. Nah, rahmah inilah Bu kasih sayang Allah nu satu bagian teh. Kita kadang takjub melihat ada tadi perjuangan suami mengurus istrinya, perjuangan istri mengurus suaminya, padahal sudah semacam itu. Itulah Bu luar biasanya rahmat Allah nu satu bagian teh. Kabayang nu 88. Yang satu bagian saja kita kadang takjub melihat kasih sayang seseorang pada orang lain. Itu baru satu bagian. Nah, apalagi cinta Allah yang sudah Allah siapkan 99 nanti. Makanya sehari semalam lebih dari 17 kali sepertinya kita mengulang dua sifat Allah, mengulang-ulang dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Cing Bu, nutara sholat dikasih rezeki tidak? Dikasih. Nutara sholat ayah nu sehat atau pasti gering Bu,
Itu justru sok sholat sukeringan wae. Orang sholat tidak sholat, taat tidak taat, Allah beri. Itu rahmannya Allah. Tapi sifat Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah ini, makanya kita ingin dicintai oleh Allah bukan hanya di dunia ini. Tetapi kan gini Bu, yang dikasih kan belum tentu dicintai. Contoh Bu, istri dengan PSK sama-sama dikasih. PSK dikasih sampai ayah nampu punten sekali main 15 juta. Mung sekali 15 juta. Istrinya mentekit. Tara dipasihan 15 juta Bu. Istrinya juga dikasih. Hanya bedanya orang punten Bu mayar PSK bukan karena cinta. Tapi istri memberi karena cinta. Bertahan karena cinta. Allah memberi kepada manusia nu taat bukan karena cinta. Kenapa? Karena ujian saja buat mereka. Allah Bu, bahasa urang mah dipasihan cing, diberi kesempatan. Kadang-kadang pun dan Bu ahli maksiat masuk panjang umur. Panjang umur ahli maksiat. Kenapa? Allah masih memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali. Nu saroleh masuk parno umur. Nu saroleh. Makanya Bu, kalau panjang umur teh kanggo naon Bu? Dan sok aya ibunya ulang tahun beda geus teu usum lah ini Muhammad. Atau aya keneh kata aku. Terus nyanyi panjang umurnya. Saya beberapa kali kesempatan baik Ramadan dan sudah Ramadan sok ngagebeg ningali nu karolot teh. Pan ningali ibu-ibu mah kita da tenang gitu. Mun ningali Gusti, ieu ini kieu coba keluhan coba Bu. Lamun ieu kan ngobrol nanti si adek mau kemana sekolahnya kan gitu nya. Terus ngobrolnya masih hal-hal biasa. Nah, kamu ke traveling nanti kemana? Mau main kemana? Mau begitu bahasan teh di sekolah mana? Hari eta asam urat normal. Lain adanya. Eta darah normal. Terus kolesterol kumaha gitu. Kayak dikurepkeun di mana mun maot gitu poe ngarobrol. Saya duduk di masjid diriung ku aki-aki kolot tungkul. Nu ieu teh saat ieu mah manjangkeun hirup we ikhtiar. Ieu teh geus kropos Ustaz cenah ieu teh abdi mah cenah ieu teh di fisioterapi sakit manjangkeun umur. Nu ieu deui Ustaz jantung ana mah cenah geus bolong ieu teh cenah pariksa kali jantung. Gusti ini horor kieu jeung kolot mah. Jeung ibu-ibu ngaran mah ngeunah naon pieu teh. Tah kiraha urang ieu cenah urang makan di luar. Nu kitu we tapi nu kitu mah teu. Bab ngadukeun bab penyakit karitu. Ya Allah, untuk kita teh tah nu kitu wisata hati nu bener mah da. Eta wisata hati mah jo gebek gitu. Ya Allah, jadi kalau melihat begitu bahwa cing urang semangat ngalaman kolot gitu. Saya kadang kemarin pas tarawih ningali aki-aki kolot dulu dia aki-aki. Saya ketemu aki-aki keneh eta teh. Ya Allah, panjang umur si abah eta aya keneh. Berarti usianya udah hampir 80 lebih. Karena ada di majamah masjid kami juga sekarang sudah hampir 90 awet kolot. Ya, awet kolot. Makanya Allah kadang masih memberi kesempatan orang-orang itu panjang umur teh Bu, mudah-mudahan bisa kembali. Nah itu sebetulnya. Makanya kalau orang kalau saya sih nggak berminat Bu lebih ke 80, 100. Nah, namun casingna kieu keneh mah teu naon lah. Kan nggak bisa. Ya pernah lihat Bu berita biksu yang Sigamuni yang di Thailand yang konon katanya sudah usianya 109. Dah geus ninggalin lagi Bu, terus kumaha gitu nya. Untuk lemong baheula teh arayaan, ieu kemong. Bu, orok huntuna lemong lucu ceritanya. Akina lemong huntuna seueun sieun. Sieun di kolomoh gitu Bu. Tuhan, Gusti gitu hidup. Makanya ke Allah, ya Allah nu barokah. Saya ingin umur itu bahasa saya mah yos pondok tapi nyogok gitu. Artinya berapapun usia yang kau beri, saya bisa memanfaatkan usia itu yang dengan hal yang terbaik. Terutama apa? Hidup ada dalam cinta Allah, mati pun kita dalam cinta Allah. Nah, makanya sekarang kita bahas
apa sih amal-amal yang kita bisa kerjakan untuk meraih cinta Allah? Yang pertama, ini ayatnya sudah ibu-ibu apal nangis katambul. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu yang paling standar. Katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku. Siapa aku di sini, Bu? Rasulullah. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Makanya kalau kita mengaku cinta pada Allah, sekuat apa kita meniru bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah. Saya ragu, berat. Makanya salah satu keuntungan kita mempelajari sirah nabawiyah. Banyak hal-hal yang, karena Bu, sejarah itu akan berulang, itu kene. Kita akan banyak mendapatkan pelajaran dari kehidupan Rasulullah, dari sebelum Rasul hingga kelak beliau menjemput ajalnya. Jadi ketika dijemput oleh ajalnya seperti apa? Maka orang yang dicintai Allah adalah sedekat apa dia dengan kehidupan Rasulullah. Bagaimana caranya? Kan orang mah teu sajaman bujeng Rasul. Kan kalau mengikuti Rasul kan mengikuti sunnahnya. Kita nggak sejaman. Rasulullah menyampaikan taraktu fikum amroini lan tadilu abada ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang pada keduanya, tidak akan sesat selamanya. Apa dua perkara itu? Al-Quran was sunnah. Kita udah gak sejaman dengan Rasul. Ketemu dengan Rasul ya hanya dibayang-bayang. Saya pernah 2 kali mimpi ketemu Rasulullah, tapi saya gak yakin itu Rasul. Karena Abi ketidur gak pakai kacamata, jadi gak kelihatan. Udah jelas Bu. Rumuk. Saya dulu waktu saya belajar bahasa Arab awal-awal, kemudian saya baca buku tentang Rasulullah yang hadis riwayat Tirmidzi. Kalau saya nggak diterjemah itu ada bagaimana perawakan Rasulullah, bagaimana gaya jalannya Rasul. Saya baca kayak impi-impi sampai Rasul itu memanggilkan dia, tapi nah pakai bahasa Sunda kayak aneh gitu. Jadi dari begitu gelap Bu, nggak bisa melihat. Saya tuh ini benar Rasul, terus bangun. Nah, makanya saya nggak terlampau yakin itu Rasul. Kenapa? Data jelas. Apakah itu setan? Bisa jadi Bu. Memang setan nggak bisa menyerupakan Rasul, tapi ngaku-ngaku Rasul bisa. Setan ngaku Rasul kan? Bisa. Menyesatkan orang bisa. Nah, jadi sekali lagi ingin mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasul? Sekuat apa kita mendekati petunjuk Rasulullah. Apa itu? 2, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mesti 2 Bu? Quran dalam surah Al-Baqarah sudah kita sama-sama hafal. Ayat saum geus Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Tujuannya apa Bu Quran itu? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan isinya penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda mana hak dan batil. Nah pertanyaannya, ketika Quran diturunkan, di kita mah punten nembe sibuk teh memperingati naungku. Ramadan ini adalah ulang tahun Quran, mohon mangga gitu. Walaupun kan sekarang saya pernah sampaikan, misalnya di sini ya, 17 Ramadan itu belum disepakati sebagai hari lahir Quran. Belum disepakati. Masih banyak pendapat lain. Kalau di riwayat malah dalam tafsir Ibnu Katsir tanggal 24 Ramadan. Jadi bagi kami yang penting bukan masalah 17 atau 24-nya. Tetapi Bu, Quran sudah turun kan sekarang. Qurannya sudah turun. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan terhadap Quran yang sudah turun ini? Ibarat kieu Bu menang surat di anakna. Anaknya tuh Bu punten sekolah di Madinah. Gagayaan Bu nulis surat yang makna pakai bahasa Arab. Diterima Gusti budak teh alhamdulillah geus bisa bahasa
Arab diciuman we gitu. Aduh disuhun we, diciuman, dibaca mah henteu. Dibuka, diciuman, dibaca mah henteu. Da bingung dibaca teh ieu makna naon. Naon pareut. Mic-nya kekeresekan Ustaz. Ya, Jadi harus kekeresekan. dipasang. Ya susah makanya. Ya udah jadi dilepas aja. Mending di dia ya, putar simpen di dia. Kan dekat jauh ting. Tapi nembak kayaknya. Mudah-mudahan menembak. Jadi dia menerima surat cinta dari siapa Bu? Atau dari anaknya surat. Ditinggali, diciuman, tahu nggak isinya? Lu penting bahasa Arab halus. Maka satu saat ayah santri datang ke Buminan. Si ibu kemudian memerintahkan santrinya itu, si santri ini cimpang macakeun apa isi surat ini. Mak teh bisa minggu menang surat pun anak diciuman we da tanda rindu. Apa teh Bu eusina teh mah abdi teh ripu di dieu teh. 2 dinten abdi dikurung di penjara. Da abdi teh ngalanggar kieu mah biasa mah kiriman artos kieu aduh. Da Bu ketika dibacakan begitu lain diterima dicarekan nu wacana. Oh sentimen bisa ka Madinahnya. Geus maca teu balik nu kieu. Kita beli macam sahabat, ya mas Riri ke anak emaknya, pasti namanya gitu. Jadi carekan ya Bu anu macana. Padahal memang isinya begitu. Nah kurangnya gitu kan kurangnya. Diciuman, disuhu. Bahkan kalau ada orang yang mau diangkat jadi pejabat, disimpan kan kurangnya di atas gitu kan. Tapi baca we sinak dicarekan lu macana. Wah ini meradikal kan gitu ya kan. Ini meradikal gitu. Padahal pun kan perintah jihad. Terus apa-apa yang mungkin oleh orang itu dianggap radikal sekarang di Quran ada. Jadi lu carekan teh nu macana. Quran mah Bu disuhun, diciuman, dicetak bisa jadi. Tapi kade entong dibaca. Lamun dibaca we sama penafsiran manehanana tak gitu. Padahal memang isinya begitu. Nah makanya ingin dapat cinta Allah sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika beliau menjelaskan satu ayat dalam surah Furqan ayat 30 kalau tidak salah, di mana Rasul mengatakan wa qala Rasul Rabbi ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku sesungguhnya umatku ini sudah menjadikan Quran ini mahjur. Mahjur itu dijauhi. Padahal kalau kita dikatakan hudan dinas. Tetapi sikap umat Muhammad malah menjauhi Al-Quran. Apa yang dimaksud menjauhi Al-Quran? Kata Imam Ibnu Taimiyah 3. 1. Man lam yaqra'il Quran. Siapa yang tidak baca Quran. Orang yang tidak baca Quran itu 2. 1. Memang itu bisa baca. Ayah ya, sekarang yang masih belum bisa baca banyak. Dari satu SMA hari gini saja ternyata Bu ayah yang masih belum bisa baca. Kalaupun baca jauh dari kata fasih. Dan anak saya satu-satunya Bu sanawiyah di negeri yang sebelah situ. Kamu sebutkan sama dokter nama. Jadi ini perwakilan sanawiyah kan. Yang baik mah SMP sanawiyah, gigi-gigi sanawiyah, ada jalur khusus. Nah, jalur kamu SMP jalur khusus. Ya. Jadi suka nerima setoran bacaan teman-temannya. Saya dengar ini lancar tapi ya masih rusak bacaan. Anak-anak SMA sekarang. Padahal kan Bu ayeuna mah geus caan. Zaman-zaman dulu, zaman saya kan baca Quran berat sekali. Ini zaman metode Al-Baghdadi atau apa sin JRBis min alif lam tajjermil lam jabar la ha alif lam ro tajjermil ro jabar ro mim jabar nun alif lam ro tajjermil ro jabar ro ha jermi mim jermi bismillahirrahmanirrahim. Campur kagrina can tamak anu leutik teh dengan ipis eta teu meunang kudu eja. Saya mah ngalamin zaman ikro gitu.
Zamanna eta cuman alif jabar a, alif jatang u, alif jatibu a i u. Nyai jabar aya jatang unggul. Bener. Nyaman aya jabar aya jatang unggul. Karena alif jabar a, alif jatang i, alif jatibu. Zaman bereto, da beulama lain abarasa alif b t c jim he mo dal da re j gitu kalau masalah zaman bereto dia. Nah itu ngalaman kayak gitu susah. Ada yang makan enteng ya metode. Makanya malu kalau anak-anak SMA butuh bacaan. Saya dulu waktu EBTA kalau tidak salah itu surat kan ada EBTA ada tanasnya. Itu saya di surat terpanjang itu Al-Qur'an paling top. Al-Qur'an paling panjang. Eta hafalan paling panjang saya anak SMA, hafalan terpanjangna Al-Qur'an. Itu paling panjang. Paling keren Al-Qur'an. Wah, aku canggih mikir aja nu anapa kana siapa tua umur. Terkenal dengan anaba. Paling Quran itu kenalnya Yasin, Ar-Rahman, ari jeung anaba, anajiat, abasa, al-mumtahanah, gitu semua terkenal. Jadi dulu paling top hafalan itu Al-Qur'an dan bacaan pun wajar lah, belum standar. Hari-hari nama ada gecaan, tapi pada kenyataannya masih belum. Makanya pada tanggal 27 Maret yang lalu saya kebetulan ada request dari kawan satu pesantren dulu, Kang bisa manawi ayat stok Al-Quran dan terjemahnya kami butuh. Kebetulan memang saya suka ada program datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Jadi ke daerah-daerah pelosok kita datang seperti itu. Ya alhamdulillah ada stok, cuman belum mencukupi. Saya share ke ibu-ibu dan alhamdulillah terkumpul. Saya butuhnya cuma 50, kemarin sampai hampir 200 lebih Al-Quran. Dan kita bawa karena kapasitas mobil itu saya cuma bawa 100 juga ternyata. Tapi beruntung pertolongan Allah ada 2 mobil. Kalau satu mobil sigana mau naik karena tracknya begini, gitu kan ininya SP apa? Presiden Jokowi kena atau bukannya saya juga nggak tahu. Dan luar biasa, terus turunan mantap gitu lah si tracknya itu. Maka antusias sekali ketika mereka, kalau saya programnya nggak pernah wakaf Al-Quran karena wakaf itu membebani orang yang menerima. Kalau wakaf itu, jadi kalau saya setuju jangan wakaf hadiah saja lah. Usah lu pahala, tahun pahalanya. Tapi yang pokok ketika kita memberi, bagi yang menerima nggak jadi beban. Dia menguspan sampai ke rusak, sampai ke apa Qurannya. Kalau wakaf berat tuh, tahun ketika rusak, tahun dipijen. Kamu dulu pernah ada Ustaz kita mau ngadain gerakan wakaf kerudung, hati kerudung tong diwakaf, atau kayak tong diwariskan, temenang menjadi laki, temenang dipijen, wakaf. Makanya ya anu kira-kira nggak akan tahan lama, jangan wakaf lah. Bahkan kalau saya setuju kalaupun ambulan atau motor pun jangan wakaf, udah ajakannya hibah saya. Karena kan motor update ayeuna misalkan nih wakaf NMAX ayeuna 10 tahun 20 tahun itu sebutut dipijen wah ada wakaf misalkan Bu. Artinya mending hibah saja, itu lebih memudahkan orang mengelolanya. Nah, itu ternyata di balik kebahagiaan mereka menerima Quran ada kesedihan. Kenapa? Ustaz, Quran sudah kami terima, cuma aku ngajarnya salah. Karena ternyata kemarin tuh yang request kepada saya minta Quran tuh beliau wafat. Jadi saya nggak sempat ketemu. Jadi sebelum ada acara itu beliau meninggal di usia 43 cantik kali. Jadi ya udah kamu putus saya pelanjut gitu. Karena biasa Bu di kampung besok di suka diputus nih nyantri pesantren kami dulu. Hanya kadang-kadang suka bengbat kurang Bojang Bandung suka balik deui. Saya punya kawan juga amal disebutnya bisa anu wau. Tapi itu di NTB kalau gitu menangkan orang Bandung jadi lebih dari kali itu. Banyak yang tidak pulang lagi ke tempatnya, mengabdikan diri di tempat asalnya. Tapi ada juga beberapa kawan kami yang memang alhamdulillah dia mau mengabdikan diri di tempat kelahirannya. Hari abdi mah udah memang kurang Bandung pun ternyata jadi kota. Ada di kampung
kampung di Bali. Abdi Ustaz kota nu ka kampung, Ustaz kampung ka Kalota. Jadi pada nggak kembali lagi. Kadang-kadang kabeh orang Bandung dan memang ku ka hartos di Bandung mah. Nya ka hartos teh ku hiji mojang Bandung aralus, dua punten untuk piduiteuna lumayan. Jadi mereka lebih betah di sini dibandingkan yang jihad di lembur. Makanya saya lebih respect, lebih hormat kepada ustaz-ustaz yang mau stay di tempat kelahirannya di kampung dengan segala kesederhanaan. Nukieu mujahid sejati. Bukan yang tablik akbar kemana-mana, tapi sebenarnya menang resep lah. Menang resep, oh resep ustaz ini mah susuriana ramai kemarin kita jadi kulit beuteuh, nah jadi kadinya. Nah, jadi ceramahnya kadinya gitu. Jadi dicaritakan gitu. Nah, makanya kemarin tuh di balik kebahagiaan mereka ada kesedihan. Maka saya bilang saya mau saja kalau mau 2 bulan sekali, sebulan sekali mau akan kejar 2 bulan sekali kadia ngabina, saya siap insya Allah. Itu luar biasa Bu. Satu tempat, sawah lega, jika di film now ini 3 tahun RCTI oke tadi. Sawah, saya terjumpluk pada atas di masyarakat. Keren lah ya kan. Jadi saya betah di nyambu dak urang kota mah kan itu kan betah. Da pun orang kota gitu. Nah, eta jadi ternyata di balik tadi Bu, Qur'annya dicetak, Qur'annya disebarkan, satu yang kurang pengajarnya yang kurang. Dan itu kembali Bu kepada kita juga di keluarga-keluarga muslim. Mungkin saya juga sama. Belum tentu bapak anak ustaz anaknya jadi pengajar lagi. Belum tentu. Banyak orang-orang ustaz yang meninggal tuh bapak anak tos ya Bu, tidak ada penerus. Saya kadang mikir gitu Bu, saya beli kitab tuh, wah udah berapa jutaan lah Bu. Sampai ada 5 lemari kitab kumpul-kumpul. Anak saya perempuan semua. Terus saya tanya, Bu, satu pun anu apa punya keinginan jadi penerus tak? Saya penerus, Luigi pengen jadi ini, jangan jadi ini. Dah aja pengen jadi ustaz lah lu. Madesu masa depan suram. Jadi repot. Ya mudah-mudahan kayak menang mantu ustaz. Saya masih ingat tuh cerita Kang Odet almarhum. Saya sambil makan ingat ngobrol sama beliau. Mang macam budak kayak perempuan semua kan saya model ini. Dididik lebih gede soleh hampir kabeh budak dari jodohkeun nu hiji deui mah ieu cenah menangkeun impor eta mah di luar negeri nu ieu karena siapa ya Zen nah ieu mah cenah impor terakhir mah ieu di luar negeri mah aja ya apa kondisi beliau tuh masa orang anak yang sudah dibina sejak kecil hari geus gede punten diwarnaan ku orang yang gak soleh. Wajar kalau dia dipilih, wajar. Jadi bagi yang punya anak perempuan pun memilih. Kalau saya pun dipilih. Cuman kebebenaran. Atau kami kan milih Dian Sastro, Titik Kamal, kemana? Milih sok kemana? Yakin mama kayak gitu. Ya mau aku namanya kayak gitu. Bau gitu, dina bau kayak. Dia jadi paling jadi supir nah makanya tadi kembali kepada Quran kata Imam Ibnu Taimiyah ketika Rasul menyampaikan wahai Tuhanku umatku sudah menjadikan Quran ini sesuatu yang dijauhi maka kata Imam Ibnu Taimiyah orang yang menjauhi Quran adalah orang yang Quran ada di umatnya dia tapi tak pernah membaca tidak membaca karena 2 hal satu memang punten karena nggak bisa baca. Tapi kembali kepada pengajar, makanya harus nanti disempurnakan gerakan dan bukan gerakan menyebarkan Quran, tapi gerakan mengajar Quran. Itu kerkaimut berarti kumaha, tahsin Quran kayak di kita itu belum masuk ke lembur-lembur, belum. Ya tahsin Quran kan belum masuk. Zaman itu masih Bismillahirrahmanirrahim masih di lagam aja kan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Abadaniul imla Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillah gitu Bu. Itu kan apa
dikewakeun gitu. Bulu lagana masih kena nu semangat ya bulu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan semangat. Eta mun imam tarawih agama kitu geunang kieu we. Geunang tuh. Eta teh saya juga nggak tahu ini yang naroskeun ka Ustaz nah bet lagamna kitu kulhu. Tapi ketika baca apalagi Anas henteu kulhu we kul gitu. Nah, makanya ini program tahsin gitu belum. Saya sudah kayak bayangan gitu gara-gara kemarin ya Ustaz kami bahagia dapat Qur'annya tapi itu nu ngajarna saha dunia kayak kalkidun ngagulung kalapa siga monyet ngagulung kalapa bahasa kalkidun ngagulung kalapa. Jadi jangan sampai Quran dipegang tapi ini siapa yang mengajarkan cara baca yang benar gitu. Jadi sudah ada kebayang kema tahsin on the road gitu nya naonnya. Jadi udah kebayang kok ada acara gini, apakah misalkan ya pelatihan nginep 3 hari sok begini itu sudah ada apa bayangan program ini. Kenapa? Karena nggak cukup hanya membagi Al-Qur'an. Nah ini, jangan sampai tadi kita cinta kepada Allah tapi kepada petunjuknya mohon maaf baca saja nggak bisa. 2 tadi orang bisa baca tapi malas. Untung ya Ramadan. Ibu kan udah berapa juz kan? Udah 32. Cing daerah Ramadan semangat. Dah bentuk Ramadan baca Quran kadang. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim wa rahmatan. Astagfirullahaladzim. Alladzina yuqimuna sholat. Sampai gelangnya itu ibu. Ayat gelai terus semangat. HP disigigir dari sana wae. Nah beruntung Bu ada Ramadan. Sa Ramadan mah biasana Bu sadinten tamat sampai 3 juz, 2 juz, 1 juz minimal. Minimal anu biasa sagede Bu setengah juz minimal. Keren Bu, untung ada Ramadan. Maka katulungan ku Ramadan Quran teu tara dibaca di al-keluarkeun deui. Nu tara ka masjid deui walaupun saminggu lah. Daerah sudah hampir saminggu kan. Ternyata di masjid ini sudah lumayan Bu, kemajuannya signifikan. Emang Baitul Mumin masih bertahan? Kan saya pernah sampaikan ada 3 kelompok Bu, kelompok Ramadan mah kalau masjid itu 1 penghuni tetap, 2 musiman. Jadi musiman adanya musim Ramadan aja, tapi konsisten sampai 30 hari ada. Tapi beres Ramadan beres, ini ketemu tahun depan. Nah, yang ketiga penggembira, penggembira, beri ngaramekeun 4 hari, paling lama 7 hari. Dari kenal sudah la salam walakal. Kamarana teh pajarkeun teh nyunah Rasul nu tilu dinten, mohon pun di bumi teu di masjid teu eta biasa. Makanya tadi Ibu beruntung ada Ramadan. Berarti poin pertama, kalau orang ingin dikatakan cinta kepada Allah, apakah dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik? Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Punten kita baca nyanyi saja. Indonesia Raya salah notasi, dikomplain mau. Saya dulu pernah waktu SMA tuh sampai mendesak sama karena kan kieu Bu pada nggak mau jadi jirigen. Pikiwan naon? Jirigen. Dirjen eta bukan berapa nih jirigen naon. Terus kalau gitu kan ya. Wan-wannya geus kurang. Wan eta saya tuh dulu mah jadi punten bawang natalin bawang wah kriminal hareureuna parah gitu dulu tuh. Jadi sampai ayo pernah hormat karario gitu. Wah, jauh juga itu Pak. Jadi menantang eta teh jadi hareureuna parah gitu. Sampai satu saat lagu anu anu Pengiran Cipta teh dengan seru lupa saya. Itu lagu ceria sok kumaha. Saya juga nggak terlalu paham anu kikiwan itu yang naon sih sebenarnya gitunya. Jadi kita mah anu kikiwan ke mana, nanya ke mana gitu. Kan dulu kan
Satu, kalau 4/4 kan 1, 2, 3, 4. Nah, aya nu 1 per 2 gituan dulu. Ayo mah kieu so. Halo, Bandung. Atau bilang dia tuh Bu, misalkan dari ya. Kata dari yang ikut aku lah kamu ceria itu panalek. Jadi nyanyi teh nggak bisa. Ayo anak-anak kita samakan dulu suaranya sama. Hal yang begitu. Bahkan kita pernah Bu di di poe lah itu karena aya ulang tahun Bu di dalam kelas. Saya mah dulu bagian nyedotan cai WC anu aya di kalau WC teh Bu masukin ke air. Kumaha cara Bu diasupkeun. Itu kan paling asik Bu. Wah, dilemparkeun kan ulang tahun kan ditipung ku eta. Nah, itu teh hari Sabtu masih ingat terus. Sekolah teh aya sampai Sabtu kan sekolah teh. Senin tiba-tiba kelas ini tidak boleh dulu masuk. Kenapa kita meninggalkan jejak? Kata anu penjaga sekolah pas semua kelas baunya luar biasa. Nah tuh no pacing calang, mau tuh lempar-lemparan, begitu baunya pada tuh, baunya orang enak ada kepening tuh ya. Makanya Bu nyanyi saja tadi notasi salah nggak ya? Sok aja Bu, udah letik, anu geus apal lagu potong bebek Ibu ganti lagunya. Tehna potong bebek, sapi, gua itu teh enakeun. Bukan gitu lagunya kan gitu, nggak enakeun. Sama Quran itu. Quran ada notasinya, not al-ikhlas begini notasinya, apalah begini notasi. Kalau orang dengar tuh enak nggak masuk. Makanya meskipun lagu Nabi enak-enak, kalau memang nggak pas notasinya, kita protes. Contoh saja dulu saya pernah contohkan, misalnya gini, dari 5 atau setengah nawas pasti bisa. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Seperti itu salah Bu. Dia apa salah mana wae Bu? Atau qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kan kabeh salah kan. Jadi mau katimu di beberapa ngajina gitu Bu. Orang notasinya enggak tepat. Itu notasinya. Notasinya enggak tepat. Seperti kalau lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Hari teman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir. Yang sedang bekerja ayunya supaya baik jalannya. Duk tidak dikut. So, depan anak nyanyi gitu. Ayah salah lagu bukan begitu. Sama notasinya. Makanya lagu apapun kalau nggak pas notnya itu salah. Makanya 1, membaca dengan baik. 2, apakah cukup membaca dengan baik? Quran itu hudan, petunjuk. Nggak akan kerasa petunjuk Al-Quran itu Bu kalau kita tidak memahami. Makanya penting ada kajian tafsir. Kenapa? Kalau kita baca sendiri kadang ada ayat tertentu yang sulit kita pahami. Makanya pentingnya kita punya Quran terjemah. Makanya Bu, kalau lembur-lembur ke kampung-kampung kita coba program nyebarin Quran terjemah Gorde Quran ada Bu, supaya minimal Bu, kalau tidak ada guru kesana pun mereka bisa baca sendiri minimal. Kenapa? Karena tujuan Quran itu hudan. Mau jadi petunjuk bagaimana kalau kita nggak paham? Yang ketiga, setelah kita membaca dengan baik, memahami dengan baik, siap ikhlas hati untuk menerima apapun yang Allah inginkan pada diri kita melalui ayat Quran. Siap ngamalkan. Contoh saja, saya sering mengulang-ulang ini punya. Kita rajin ngaji, tapi ketika suami meninggal, bab waris tebuk dibagi. Contoh saja, saya pernah sampaikan di sini, kalau suami meninggal masih wajib memberi nafkah ke ibu. Suami meninggal masih wajib memberi nafkah? Tidak kan? Nah, berarti harta peninggalannya apakah itu statusnya nafkah buat anak dan istri? Bukan.
tapi statusnya apa Bu? Waris. Kalau memang anaknya ada laki-laki, rada mending. Kenapa? Karena mungkin harta nggak akan keluar dari rumahnya. Tapi apabila anaknya perempuan semua, berarti ada hak orang lain Bu, di luar rumah tangganya di sini. Tapi pada kenyataannya mau adem-adem Bu, dimakan oleh anak dan istrinya. Padahal di situ ada hak orang lain yang mesti ditunaikan. Nyadari dari suami saya, yang susah suami saya, kok yang kebagian itu ngecar pernah ngurus, pernah apa-apa, datang ke tara, tadi silaturahmi wae gitu. Tapi kok jadi kebagian waris, itulah hukum. Mau tunduk tidak? Nah ini ayatnya ada, dia paham, tapi kadang hati susah untuk tunduk dengan aturan Allah. Nah ini contoh. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Allah, sejauh mana kita dekat dengan petunjuk Allah, membaca, memahami, dan hati siap mengamalkan. Makanya kalau kita dalam dekapan Ramadan ini ingin meraih cinta Allah, di Ramadan ini kita baru 1 poin, baru tamat, pos setengah 11 kira, baru tamat posna. Jadi baru 1 poin ibunya, baik kayak panjang dari abdi tengah ada maju dulu baru. Baik memang di meraih cinta Allah dalam dekapan Syawal. Dalam dekapan Dzulhijjah. Yang eta syaratnya kan Allah mendekat tidak hanya Ramadan kok. Kayak dekap oleh Syawal. Jadi kayak wajah kata judulnya Bu. Jadi judulnya mah ganti harus tahu belakangnya aja gitu. Depannya tuh diganti Bu. Ya Syawal kayak Dzulhijjah. Jadi pengajian tahu. Jadi sekuat apa kita mempelajari atau dekat dengan Quran, itu akan mendatangkan cinta Allah. Sebagai penutup ada ayat begini di dalam surah Al-A'raf ayat 204 dan surah Al-An'am 155. Di kalau dalam Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Ini kitab yang kami turunkan, yang diberkahi. Tadi sudah digambarkan, membawa kebaikan Allah. Quran ini. Artinya, bila kita dekat dengan Quran ini, Allah menjanjikan kebaikan pada kita di dunia dan akhirat. Maka Allah perintahkan, fattabi'u, ikuti Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah, la'alakum turhamun, supaya engkau dicintai, disayangi oleh Allah. Tuh, mengikuti Quran, syarat dapat cinta Allah. 2 dalam surah Al-A'raf 204, wa idza quri'al Qur'an, bila Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan, la'alakum turhamun, supaya kamu dapat cinta Allah. Mengikuti Quran dengan cara apa? Mendengarkan, memperhatikan firman Allah yang kita baca. Sehingga apa? Kita terpandu untuk mendapatkan cinta Allah dengan baik. Itu baru 1 poin Bu. PR masih ada beberapa hal lain. Bagaimana mendapatkan cinta Allah yang satu saat kita butuh. Kalau ayeuna urang nyebut cinta kepada Allah, pertanyaannya, ya Allah cinta itu bisi cinta bertemu sebelah tangan, seperti laguna Pupus Dewa Salapan Welas. Jadi cinta bertemu sebelah tangan. Ngaku cinta, tapi kok Allah teh mana bukti cintamu? Karena Quran wae itu pada Quran itu adalah perwakilan Allah dan Rasul ada dalam Al-Quran. Ini belum sunan, baru Quran saja. Itu dulu yang bisa disampaikan. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, dipertanyakan, mangga ada MC yang siap menjawab. Mangga lah. Barangkali dari ibu itu ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Wah, ini menarik sekali nih. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan yang tadi soal wakaf. Kalau misalkan kita sudah terlanjur mewakafkan Al-Quran atau misalkan kita, itu bagaimana? Apakah harus diubah atau harus dihibah atau bagaimana? Terima kasih. Bagaimana yang terlanjur, saya tidak mengatakan tidak boleh. Boleh kok orang mewakafkan Quran, boleh.
Mewakafkan kitab boleh. Cuma nanti orang yang menerima ini harus tahu konsekuensi dari menerima wakaf. Karena wakaf itu bukan dimiliki pribadi. Wakaf kan Bu aturannya tidak boleh diwariskan, tidak dihibahkan. Artinya dia berhenti sampai di situ. Itu wakaf. Jadi tidak boleh jadi waris, bapaknya nerima wakaf mau kemudian jadi waris buat anak-anaknya. Itu wakaf nggak semacam itu. Wakaf itu harus tidak boleh semacam itu. Wakaf tidak boleh diwariskan. Kemudian Bu kalau rusak tong dipijin wakaf itu, jadi dijaga dengan baik. Makanya sebaik-baiknya harta wakaf yang diwakafkan itu yang bisa bertahan lama. Jadi kalau orang sudah wakaf Quran, kalau kita nggak masalah, Bu terkena dicabut deh. Apalagi yang dari Quran tegus kemana gitu. Jadi yang pokok beritahu orang yang menerima. Jadi kalaupun menerima kasih Bu taye untuk pemeliharaannya itu kalau wakaf kudu nama. Karena kan mohon maaf di kita mah wakaf Quran, tapi ketika sampai dibagi-bagi, nah ini dibagi-bagi itu kumahan kita Bu pertanggungjawaban. Makanya kalau saya sih lebih nyaman ya, kalau nanti ke depan ada gerakan lagi membagi-bagi Al-Quran, lebih baik akadnya jangan wakaf. Walaupun saya katakan sah wakaf Quran. Kan di masjid-masjid juga ada Bu, masjid ada wakaf boleh tidak? Boleh. Disimpan kan ada wakaf Quran tuh disimpan di masjid. Hanya memang tadi biasanya kalau wakaf Al-Quran banyak memang nasibnya jadi disimpan di masjid. Kalau di masjid kan iya jelas tuh nggak akan diwariskan karena stay di masjid. Kalau bisa dikasih buat pemeliharaannya. Karena pun terbuk wakaf Quran ke masjid tegak urus sampai ke Quran hancur. Itu tadi bukan karena sering dibaca. Karena cara penyimpanannya, guru saya maaf Bu sampai kitab tahun berapa juga masih terpelihara. Saya juga sama Bu disampul. Karena kalau tangan kita ini Bu kena ke Al-Quran, tiap kali dibaca, apalagi punten, gitu kena. Ya karena hisap. Saya masih ingat cerita dulu santri itu, nih santri yang pernah cerita saking apik-apiknya dulu guru saya. Pas ngaji, mana lenjang gitu. Nah, si santri dia dijilat, dibuka, guru saya tutup di kitabnya, asup terjadi ngajar. Nggak jadi. Ketika muridnya, set gitu kan. Guru saya masuk lagi ke rumah, nggak jadi ngajar. Ditanya kenapa nggak jadi? Nggak hormat karena kitab nawais gesente komorek menang ilmu. Menghormati kitabnya saja tidak apa didapat ilmu nggak tunggu ludah tempel dengan apa gitu kan Bu ludah kita nempel dengan Al-Quran ini bukan parah Om gitu kan kok ayat masuk juga tidak hari karena utang kan ternawan sok bayar Bu hari karena kurang tong Bu aku jadi menghormati kitabnya saja tidak apalagi dapat ilmunya. Makanya kalau baheula mampu ya misalkan Quran disuhun, diciuman, didekap begini Bu. Nama dikieu we, di alung-alung gitu. Baru pun nanti keleng we tekenging, kok disimpan di sini. Ada metelu belajar ada kalau bawa kitab tuh simpan di sini. Jangan sampai kan terus sampul, kita terjaga, karena ini nanti kelak juga anak-anakmu bisa mengikuti. Karena ada kitab mah, balik kitab yang saya punya itu makin tua makin bagus. Kenapa? Artinya cetakan kekinian itu malah kadang-kadang kurang begitu bagus. Cetakan kekinian itu malah bagus cetakan-cetakan yang zaman berepok kitab itu. Makanya kalau kita mewakafkan Al-Quran, berarti memang stay di masjid ya nggak masalah, ya sudah mampu. Hanya kalau yang saya soroti itu wakaf Quran tapi dibagikan masa orang-orang dibagikan. Nah itu kalau ini wakaf kumaha itu cinta apakah boleh diwariskan atau bagaimana? Makanya mending yang meringankan supaya kita memberi orang menerima pun nggak berat. Itu kan jadi nagirna nah itu. Jadi yang sudah mau usah dicanak deui Bu. Puntennya digentos jadi hibah. Sudah tos jadi akadnya.
Kan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan penemuan berikutnya, Bangga, kalau ada yang mau menyampaikan. Kalau tidak ada, skip ya. Ya, bagus lah. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana cara kita merasakan bahwa Allah sayang sama kita ya, Ustaz? Namanya teka rasa. Bukan ini, ada orang nih, ada curhatan, ada orang yang rasain saya kok begini aja hidup saya gitu, banyak sekali ujian gitu, padahal saya sholat ya gitu kan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu. Ya. Gimana sih Allah kayak nggak sayang gitu? Kita maafin kayak gitu. Gini, ada orang yang sudah sedekah. Kan sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bencana. Ngadu ke Ustaz, oh katanya sedekah itu menolak bencana. Saya tadi dikejar anjing, sudah itu sepeda saya jatuh, saya tinggal Ustaz sampai soek 12 jahitan. Katanya sedekah itu menolak bala. Gimana Allah tuh janjinya? Saya bilang itu karena kamu sodako. Mun teu sodako geus laku kageus ku mobil truk pecet awak mana itu. Nah, makanya Bu, ujian masalah itu kadang kalau kita sikapi jangan suudzon kepada Allah. Saya kasih contoh begini saja. Nabi itu berjuang itu hampir 20 tahun supaya kota Mekah itu terbebas dari kemusyrikan. So pertanyaan saya, apa selama perjuangan ini Rasul tahu nggak harus 20 tahun berjuang? Tidak tahu. Selama perjuangan Rasul berdoa tidak kepada Allah, berdoa. Tapi kok kenapa Bu tidak selamanya Rasul itu bahagia? Justru berhasil butuh waktu 20 tahun. Apa Allah nggak bisa? Waktu Rasul diutus langsung Rasul bisa menguasai Mekah, kan bisa. Tapi kenapa butuh sampai waktu 20 tahun? Apa Allah tuh nggak maha kuasa? Justru Allah maha kuasa. Atas segalanya, mau 20 tahun kayak, mau 10 tahun kayak, mau Allah. Nuka dua, walana luwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami akan menguji kamu dengan segala kesulitan, mana para pejuang sejati dan mana orang-orang yang sabar. Justru itu. Jadi saya tak nggak disayang oleh Allah. Quran surat Al-Fajr menyebutkan begini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah memberikan, ini kalau terjemahan bebasnya ya, Allah mempermudah urusan harta, Allah mudahkan rezekinya, berarti Allah lagi memuliakan. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahana. Ketika Allah mempersempit rezekinya, Allah lagi menghinakan. Kan gitu. Standar manusia. Saya juga kadang ada semacam itu, standar manusia. Maka kalau yang surat begitu wajar, manusia memang gitu. Jadi ketika dia merasa kayak Bu, duit keur kandor, suami keur bager-bagerna, anak-anak balalager, awak sehat tuh, Allah tekernyaan gitu, kan gitu. Tapi satu saat kita sedang terpuruk, Allah tuh benci ya. Ukuran Allah menyayangi, membenci bukan dari seruat apa masalah yang dihadapi, tapi semampu apa kita menyikapi. Ketika Allah berikan kemudahan, mampu nggak bersyukur. Bisa jadi Bu, orang-orang yang nggak pernah sholat Allah kasih luar biasa di sini. Quran menegaskan falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa terhadap peringatan Allah buka Bu kenikmatan dunia dipasihan. Jadi yang karya benar Bu tong rapati rajin ting sholat tahajud sing bener usahana tong peduli hal yang haram karya benar. Allah kasih itu wah luar biasa. Tapi ketika hina farihu, mereka sedang senang-senangnya, datang adab Allah, datang secara
tiba, habis harta. Itu jadi orang dicintai atau dibenci oleh Allah tidak diukur dari sebanyak apa masalah yang dia hadapi, tapi semampu apa sikap yang ia keluarkan dari masalah yang dia hadapi. Ketika sulit, mampu bersabar, itu baik baginya. Ketika dia diberi kemudahan, mampu bersyukur. Cing, saya tanya, berat mana sabar dan syukur? Syukur enteng menyekat uang syukur. Quran sering mengulang qali lama taskurun, sedikit sekali orang bersyukur. Nu dipasihan nikmat mah Bu, jarang lamus. Nah Bu, ingat ke Allahnya sedikit. Baik ibu-ibu di dieu, ibu-ibu di Bandung di dieu. Dua, kita nggak temukan qali lama taskurun. Sedikit sekali orang yang sabar, kan gitu. Kenapa? Karena ternyata tidak sedikit orang-orang yang diuji dengan kesulitan justru mereka merasakan kenikmatan dekat dengan Allah. Maka yang terberat itu belajar husnuzon kepada Allah. Jadi kasih tahu, kasih sayang Allah, cinta Allah tidak diukur dari sebanyak masalah apa yang dia hadapi. Nabi Ayub tadi dibenci ku Allah. Masalahnya kan terus-terusan. Harta habis, anak-anak pada marah-marah. Terus tahun awal sakit, hampir luar biasa sakitnya. Apa Allah benci kepada Nabi Ayub? Tidak begitu. Apa Allah tuh sayang kepada Nabi Sulaiman ketika Allah beri dengan berbagai segala utamaannya? Apa Nabi Sulaiman disayang Allah? Nabi Ayub dibenci Allah? Bukan itu. Tapi sikap yang lahir dari dua masalah tadi, ketika diberi kemudahan dan kesulitan, itulah yang akan mendatangkan cinta Allah. Ketika kita merasakan nikmat, memuji Allah, nikmat Bu, ketika duit loba, awak sehat, berarti kita mampu bersyukur. Bahkan ketika terpuruk pun masih merasakan kenikmatan dekat dengan Allah, berarti dia orang yang dicintai oleh Allah. Maka tanda orang dicintai oleh Allah dan merasakan cintanya, sekuat apa dia tetap taat dalam keadaan apapun. Susah atau senang? Tak cek babasan sunah. Ye, lamun anjeun menang susah, ulah gampang na rasulah. Lamun anjeun menang kaentengan ku Allah, mun dibeungharkeun ulah takabur jeung kauntah. Ya, itulah bahasa Sunda namanya. Kalau engkau diberi kemudahan harus mampu bersyukur, tapi ketika engkau sulit mampu bersabar. Kenapa? Dan hirup pasti gitu. Moal seuring tuluy bakal nangis. Kayak kemarin di pengajian gitu, ada yang diuji. Nah, kalau hari ini kita tersenyum, besok kita menangis. Kalau hari menangis, besok tersenyum. Ada yang meninggal suami di usia muda. Itu. Dan pilihan kedua, ibu-ibu mau jadi janda, si bapak mau jadi duda. Itu pasti tinggal tunggu waktunya. Ada pasti ya. Ibu takut tidak? Sampai ke sieun. Sama. Sieun lamun nyorangan gitu. Sama. Kayak itu juga sama. Ngebayangin gini. Tapi tadi apapun kita harus siap kehilangan. Pilihan antara kita meninggalkan atau kita yang ditinggalkan, itu udah hidup. Kenapa? Dalam surga, nikmat dan bahagia hakiki mah nanti ketika kita bisa pulang ke surga dalam dekapan cinta Allah gitu. Bercakap ku amin, tapi butuh komitmen. Saya itu kami atur. Mudah-mudahan kita bisa pertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh atas tadi. Alhamdulillah kajian kita pagi ini telah selesai. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, keluarga dan lingkungan kita. Hari ini ibu-ibu adalah kajian terakhir sebelum Idul Fitri, dan kita kembali bertemu lagi setelah Idul Fitri pada tanggal 13 Mei 2022. Insya Allah dengan pemateri Bapak Ustadz Ahmad Heriawan. Lalu info selanjutnya, Madrasah Ayah Bunda
sangat mengapresiasi seluruh ayah bunda yang telah berpartisipasi dalam program Jumat Berbagi dan Babe Make. Barang bekas masih oke. Jazakumullah khairan katsiran. Apabila ada ayah bunda yang ingin berpartisipasi dalam acara Jumat Berbagi dan Babe Make, bisa menghubungi pihak MAB Minha. Untuk pengumpulan Babe Make akan dilaksanakan setelah Idul Fitri. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan berasal dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa